Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Hewan Peliharaanku, channel yang akan membahas semua hewan peliharaan. Nah teman-teman, karena kemarin gua baru buat konten bareng si Biawak ya, dan juga gua sering banget buat konten sama si Iguana. Kali ini yang akan gua bahas adalah gimana sih cara Biawak dan juga Iguana itu mempertahankan dirinya dari musuhnya. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, dan tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, jadi ini adalah biawak gua yang kemarin gua review ya, yang ada di video sebelumnya, yaitu videonya gimana sih cara ngejinakin biawak galak ya. Jadi ini belum jinak-jinak banget dan masih semi-jinak ya, dan dia ini habis makan ya, makannya itu adalah jangkrik ya. Kalau kita buka tuh ya, dan di sini ada si Yuki tuh, si Yuki yang nemenin gua bikin konten tuh. Halo Yuki. Nah ini si baby biawaknya ini atau baby Varanus salvatornya ini karena masih semi jinak ya, jadi kita harus hati-hati untuk ngambilnya karena khawatir dia bakal gigit ya. Tuh ya, ini dia masih baby banget ya. Jadi yang akan gue bahas di konten ini adalah gimana caranya sih si baby biawak ini mempertahankan diri dari musuhnya, atau biawak besar ya, biawak besar mempertahankan dirinya. Apakah dia nyabet pakai ekornya ya, atau dia gigit ya. Jadi nanti ini adalah perbedaannya antara biawak dan juga iguana ya. Jadi sebelum gue gangguin dia, ini gue udah siapin ini ya. Jadi gue ini pakai batang kangkung bekas makannya si Yuki. Halo Yuki. Yuki nih. Nah, ini si Yuki bakal nemenin gua konten, dan ini bakal kita gangguin ya. Kalau kita gangguin ini gimana sih reaksi si baby biawak ini ya. Karena kalau nggak pakai kayak ginian ya, khawatirnya nanti kita digigit ya. Karena refleksnya si baby biawak ini refleksnya cepet banget. Jadi kita juga harus hati-hati ya, apalagi gua ini pegang kamera satu tangan lagi ya. Ini kita coba lihat, ini kita tutup atasnya, takut dia loncat sebenarnya ya. Ya, ini gua takut loncat sebenarnya, soalnya ini kan dia nggak pakai air. Kalau pakai air mungkin dia agak-agak bisa berenang. Ini takutnya lari ke atas nih ya. Gimana ya? Nah gini aja nih, kelihatan nggak teman-teman? Nah, gimana sih cara dia tuh, wait, kita gangguin ya. Nah, dia udah buka mulutnya ya. Jadi untuk biawak ini pertama itu dia pasti ngebuka mulutnya untuk ngegertak kita tuh, nah ya, dia udah buka mulutnya. Jadi kita harus hati-hati ya. Jadi kalau teman-teman lihat si ekornya ini mungkin pertahanan kedua ya. Pertahanan pertama itu mungkin dari gigitannya kalau biawak ya, atau Varanus salvator. Jadi kita harus hati-hati nih. Nih gue juga mau memegang ini, sebenarnya harus direndam air dulu si baby biawak ini. Coba kita gangguin ya tuh. Kita gangguin gini aja terus nih. Ini kalau teman-teman tahu larinya kenceng banget ya. Kalau si biawak ini nggak kecil nggak gede sih, sebenarnya larinya kenceng banget. Beda sama iguana. Kalau iguana itu kalau udah gede itu agak-agak lemot, agak-agak diem aja ya. Sebenarnya tuh kayak si Yuki tuh, ayo kan tinggalin aja tuh. Bentar ya Yuki ya.
Ini sebenarnya gue taruh begini atasnya, takut dia loncat sebenarnya. Kita gangguin lagi coba ya. Dia nggak akan ngibas ekornya sih sebenarnya. Karena kalau ini apa, ekornya ini adalah pertahanan kedua. Tuh. Pertahanan dia yang pertama itu adalah gigitannya atau rahangnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman apa namanya, nemuin iguana, nemuin apa, biawak nih ya, nemuin biawak itu harus hati-hati. Dan si biawak ini kalau dipegang pangkal ekornya ini ya, dipegang pangkal ekornya ini, dia bisa ngebalik nih, kepalanya bisa ngebalik ke sini ya. Beda sama iguana. Kalau iguana ini kalau kita pegang pangkal ekornya dia akan kalem ya. Nah ini kita gangguin dulu ya. Tuh, lagi anteng sih sebenarnya, ini lagi santai mungkin jam segini ya. Tuh ya. Tuh, itu adalah refleksnya dia tuh. Oke, kita harus hati-hati kalau sama si biawak ini. Jadi perlu kalian ketahui kalau yang pertama ya, yang pertama itu adalah pertahanannya itu dari giginya ya, atau dari gigitannya. Yang kedua itu dari ekornya, mungkin jarang banget ya. Paling kalau dia apa namanya terpojok, mungkin si ekornya ini akan ngibas kita atau nyambuk kita ya. Oke, itu adalah pertahanan dari si biawak. Oke, kita lanjut untuk yang si iguana ya. Oke, untuk si iguana ini kita ambil contohnya si Yuka ya. Jadi ini si Yuka. Halo Yuka. Hey. Nah, kalau iguana ini pertahanannya ini bukan dari gigitannya, tapi dari ekornya tuh. Lihat Yuka ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Kita zoom out dulu ya. Nih, ini si Yuka. Nah, ekornya udah letter S. Nah, ya, dia udah apa namanya, mau nyambuk ya sebenarnya tuh ya. Kalau kita gangguin, tuh kita gangguin, dia bakal nyambuk. Sama kayak si Wonka nih. Si Wonka kita turunin dulu coba ya. Jadi ini si Yuki, ini si Wonka tuh, coba turun dulu bentar ya. Yuk, stop. Sini. Si Wonka yang apa sekarang udah berteman dengan si Yuka. Nah, ini kita gangguin si Wonka coba ya. Hei, tuh. Nah, kita gangguin ya. Mau nih? Hei, tuh. Nah, sini. Nah, kalau dia nggak mau digangguin sih, apa digangguin diam aja tuh. Nah, itu dia diam aja sih. Nah, kita gangguin terus ya si Wonka ya. Hey Wonka, sini. Ini kalau si Yuka, nggak mau juga ya. Jadi teman-teman, kalau iguana itu untuk pertahanannya yang pertama itu dari ekornya nih ya, dari ekornya. Jadi kalau dia udah letter S ya, itu harus hati-hati karena dia pertahanan pertama dia itu adalah ekornya. Kedua itu baru dia mangap ya. Tapi jarang banget iguana itu gigit ya, kecuali dia udah terpojok. Jadi ini untuk isi iguana ini sebenarnya kebalikannya dari biawak tadi. Kalau biawak itu kan pertahanan pertamanya itu adalah gigitan ya. Tapi kalau si iguana itu adalah ekornya pertahanan pertama ya. Jadi iguana ini adalah terkenal dengan campurannya nih ya. Jadi kalau kalian lihat ini untuk si ekornya ini sebenarnya ya agak-agak tajam ya, sisik-sisiknya ini agak-agak tajam sebenarnya kalau kalian lihat. Dan ini lumayan kalau kita kena cambuk dia dibanding sama si biawak ya. Kalau biawak itu kulit ekornya itu agak lurus-lurus gitu, kalau ini agak bersisik tapi tajam. Kalau kalian lihat nggak sih di kamera tuh ya, kelihatan ya untuk kulitnya ya. Karena ini untuk iguananya pada jinak ya, jadi dia pada nggak mau ngasih contoh marah-marah, itu pada jinak nih semuanya juga ya tuh. Jadi pertahanan pertamanya ini adalah ekornya.
Kalau megang iguana, nih dari ekor di sini nih. Nah ini kalau iguana kalau udah dipegang ininya sebenarnya dia nggak akan balik badan ya, dia akan kena tangan kita nih. Nah, beda kalau biawak, kalau kita pegang ekornya gini, dia bakal kembali dan dia bakal gigit kita pasti kalau biawak galak ya. Nah, ini dua-duanya pada apa namanya? Pada kalem tuh, pada jinak sih, jadi ya pada mau marah jadi. Ini Wongka, ini si Yuka. Coba kita ke si Yuki ya, mau nggak dia? Nah ini si Yuki, coba kita pancing ya. Kita pancing dia, Yuki tuh, set. Nah, sini. Nih udah dipegang ekornya dia masih anteng, malah jinak ya. Tuh, nah ini bisa lihat ya ekornya nih. Dia lumayan tajam ya. Tuh ya, kelihatan nggak sih sisik-sisiknya yang tajam tuh. Ini kayak gini nih kalau iguana ya. Sini Yuki, jangan situ. Itu kandangnya si biawaknya tuh, biawak lagi tidur. Ini Yuki sini Yuki. Tuh, tuh, Yuki tuh agak-agak geretak begitu. Sini. Tuh. Sini Yuki, nih kita pancing si Yuki nih. Sini Yuki, sini Yuki, sini. Oh dia. Wah, diliatin sama si Yuka. Halo Yuka. Dia tuh nggak mau marah tuh. Iguana gua tuh kayak gini nih. Pada jinak-jinak, jadi nggak ada yang apa? Kasih contoh kalau dia lagi marah tuh kayak gimana. Ini apalagi si ini nih, si Yuki nih. Yuki. Tuh malah naik tuh Yuki. Naik tuh. Tuh, naik tuh. Nah, pada gemuk-gemuk ya. Pada ngapain tuh, pada ngobrol. Ngobrol. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja tuh pembahasan gua kali ini tentang pertahanan pada biawak dan juga iguana ya. Jadi udah jelas ya kalau iguana itu pertahanan pertamanya itu adalah gigitannya. Jadi kalian kalau ketemu biawak harus hati-hati ya, kalau bisa kalian jaga jarak dengan biawaknya karena refleksnya itu cepat sekali untuk si biawak ya. Dan juga untuk iguana itu pertahanannya itu di ekornya. Jadi kalian kalau ketemu iguana galak, hati-hati sama ekornya ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe channel hewan peliharaanku supaya channelnya semakin berkembang. Salam dari saya untuk hewan peliharaan kalian di rumah. Bye-bye.